Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang sederhana ini guna mengikuti satu kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Amila SPDI MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Salawat dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan ini saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ucapkan alhamdulillah karena kita masih sempat hadir bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak di angkatan ke-10 ini. Tak lupa kita memberikan salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatul hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sudah sampaikan di kegiatan pertama tadi, bahwa ini adalah kegiatan yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita bila kita betul-betul mengikuti dengan baik, dan terutama kepada kita ini, karena kita ini adalah calon-calon guru penggerak semua. Jadi harapan saya ini adalah bagaimana supaya kegiatan yang kita ikuti bersama ini memberikan motivasi untuk kita untuk bisa ikut juga di kegiatan seperti ini. Saya kira ini, jadi kemudian saya tidak apa-apa saya tambahkan di sini, hari Sabtu akan datang, besok kita hadir sama-sama setelah ulangan, kita akan rapat penentuan kelulusan kita untuk kelas 9. Karena itu harus menjadi persyaratan bahwa penentuan kelulusan harus dilakukan dengan rapat dewan guru. Demikianlah pemaparan atas kata-kata dari Bapak Kepala Sekolah untuk memotivasi kita semua. Mudah-mudahan motivasi Bapak menambah semangat kita untuk mendukung guru penggerak ke depannya. Karena biar bagaimana Bapak Ibu, ke depannya itu kita sebagai guru tentang kita itu luar biasa, sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti sama. Salah satunya dengan cara mengikuti guru penggerak ini. Karena ketika kita belajar mandiri itu kadang kurang termotivasi, tapi ketika kita dibimbing langsung lalu melalui PPT maupun fasilitator itu akan lebih memotivasi kita. Mungkin seperti itu. Selanjutnya pemaparan diseminasi oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Ibu Amila SPDI MPD. Kepada Ibu disilakan. Oke, terima kasih Pak Aswan. Makan nasi pakai sambal belacan, tidak lupa pakai santan daun katuk. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Pinrang, yang terhormat Ibu Wakil Kepala UPT SMP Negeri 2 Pinrang, yang terhormat Bapak dan Ibu-ibu yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Untuk mengawali diseminasi ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu atas dukungannya yang sangat besar untuk saya pribadi untuk menjalankan pendidikan saya dalam program pendidikan guru penggerak ini.
Jadi kehadiran Bapak dan Ibu sangat berharga buat saya untuk mendukung saya dalam setiap kegiatan yang akan saya lewati. Sebelumnya saya masuk ke materi, saya paparkan dulu apa sebenarnya tujuan dilaksanakannya diseminasi modul 1.4 ini. Sebenarnya pelaksanaan diseminasi ini adalah salah satu dari tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4 yakni budaya positif. Ya, setelah sebelumnya saya dan teman-teman itu mengikuti materi pada modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua itu adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga mengenai visi guru penggerak, dan saat ini masuk pada modul 1.4 yakni budaya positif. Jadi di sini juga saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan pada pendidikan guru. Jadi kita upayakan adalah kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa terus maju untuk melakukan perubahan. Kemudian selanjutnya saya juga ingin mengajak teman-teman untuk bekerja sama karena budaya positif nantinya itu akan diterapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi apalah artinya kalau cuma saya atau 1-2 orang teman saja yang ingin menerapkan, karena budaya positif ini adalah tanggung jawab kita semua. Makanya saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini nantinya. Kita saling sharing ya Pak ya, saling sharing untuk membuat sekolah kita ini lebih baik. Izin Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu ataupun sebagai warga masyarakat. Nah, untuk bagaimana kita memberikan keselamatan yang setinggi-tingginya kepada murid kita perlu mengetahui yang disebut dengan budaya positif. Di depan saya memberikan pertanyaan pemantik dulu untuk Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk aktif memberikan pendapatnya mengenai pertanyaan pemantik ini. Apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan murid? Iya, silakan Bapak. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, pemberian hukuman mendisiplinkan murid itu bisa saja dilakukan, tetapi janganlah kita melakukan sesuatu tindakan yang negatif bagi siswa. Ya. Oh iya. Jadi menurut Pak Yusri bahwa hukuman bisa saja diberikan, tapi tidak hukuman yang negatif. Bagaimana, ada dari Ibu yang bisa memberikan masukannya? Pendapatnya mengenai pertanyaan pemantik ini? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bagaimana Ibu Haji Sumiati? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan atas pertanyaan bahwa apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Yusri, saya sependapat juga dengan beliau. Yang penting hukumannya ini tidak dapat memberikan manfaat dan dapat menyadari dirinya bahwa hukuman yang diberikan untuk mendisiplinkan dirinya dan bisa bermanfaat untuk dirinya. Jadi
bukan hukuman yang yang bisa mencederai dirinya atau pukulan dan lain sebagainya, tetapi dengan memberikan hukuman yang sewajarnya, itu bisa mengetahui dan menyadari dirinya bahwa saya betul-betul salah, saya harus mengikuti mungkin aturan yang telah disepakati di sekolah kita. Oke, terima kasih banyak Ibu Aji. Jadi pendapat Ibu Aji tadi sama dengan Pak Yusri, hukuman boleh saja diterapkan, tetapi hukuman itu tidak mencederai murid, hanya memberikan saja kesadaran kepada mereka agar mereka menyesali apa yang telah mereka perbuat. Oke, kita pending dulu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Mayoritas setuju. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Harus. Ya, semuanya harus. Oke, kita lanjut lagi Bu Anti. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Ya. Jadi Bapak dan Ibu setuju bahwa guru berperan sebagai teman bagi murid. Baiklah Bapak Ibu. Jadi dari 4 pertanyaan pemantik ini akan kita kaji pada materi budaya positif pada hari ini. Oke, kita terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif di sini dikatakan bahwa perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tadi mungkin Bapak dan Ibu masih mengingat apa yang disebut dengan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati untuk kita yakini di sekolah kita. Untuk jenjang pendidikan kita berlandaskan pada profil pelajar Pancasila yang dirancang oleh Kemendikbudristek. Kita lanjut Bu Andri. Di sini kita akan membahas mengenai konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini saya menyimpulkan ada 6. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi kita akan membahas semua materi ini insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan. Padahal Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan materi ini kita di program guru penggerak itu membutuhkan waktu 2 minggu. Sementara hari ini saya harus menjelaskan ke Bapak Ibu dalam waktu 1 jam ke depan. Jadi saya berupaya bagaimana meminimalisir penjelasan saya tapi bisa mengena untuk Bapak Ibu supaya bisa sampai pada penerapan nantinya. Oke, kita mulai dengan menjelaskan kepada Ibu ada sebuah permainan di sini yang namanya cobalah buka. Di sini coba kepalkan tangan kita dengan membayangkan kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di sana. Kita kepalkan tangan kita. Kita perlu menjaga benda tersebut karena itu menyangkut kehidupan kita. Jika ada seorang teman membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak dan Ibu uang agar Bapak dan Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu buka atau Bapak Ibu pertahankan untuk tidak dibuka? Ya, ada yang bertahan untuk bertahan beda untuk tidak dibuka. Ada yang tergantung dari berapa uang yang mau diberikan. Ya. Oh iya, tergantung dari apa isinya dulu di situ. Sesuatu yang sangat berharga. Iya. Iya, apa? Iya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Di sini
Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya itu adalah berkaitan dengan kontrol, ilusi kontrol. Kadang kita bilang mau buka karena itu tadi mau kita bayar banyak. Tidak mau buka karena ini adalah sesuatu yang berharga. Apakah kalau teman tak paksa buka ini kita mau buka? Kadang kita mau buka. Kenapa? Karena temanku je. Iya dong. Guruku je suruh saya buka deh, buka. Atau saya bilang enggak, saya tidak mau buka. Itu adalah satu game yang bisa digunakan untuk memahami materi yang ada setelahnya. Di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ada 4 ilusi di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kadang kita mengira kita kontrol murid tak. Hei, kasih bersih tuh. Hei, kasih ini. Nah, kerja semuanya. Apakah yakin bahwa mereka kerjakan itu karena mereka mau? Karena kita bisa mengontrol mereka? Tidak. Sesungguhnya mereka itu hanya karena menghargai kita atau takut kepada kita. Jadi bukan karena kita berkuasa atas mereka. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif yang dimaksud adalah bujukan. Anakku, bersihkan dulu itu Iya, supaya bagus dilihat. Mereka nanti wali kelasmu. Apakah mereka melakukan itu kemudian karena mereka sadar atau akan kewajiban mereka, akan tanggung jawab mereka untuk menjaga kebersihan? Tidak. Tidak seperti itu. Jadi mereka bukan karena itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau ada anak tak bersalah, kita kritik. Kenapa kok begitu? Tidak kasihan kok Gajelia itu mamamu di rumah, setengah mati cari uang untuk kau, baru datang kok di sekolah, jadi mengganggu kok saja. Kita membuat anak-anak merasa, di situ dinamakan identitas gagal. Kita membuat anak pada identitas gagal. Iya, kita membuat mereka bersalah sehingga mereka terpuruk. Mereka melakukan itu karena alasan yang kita buat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya dewasa, saya tahu yang benar. Jadi semua apa yang kubilang itu benar semuanya, harus kuikuti. Tidak. Itu justru akan membuat anak kita semakin terpuruk. Ya, di sebelah ada penjelasannya. Saya sudah jelaskan tadi satu persatu Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon menuju ke teori kontrol. Jadi kita berusaha untuk berubah dari paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Dikatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal sesungguhnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tidak. Anak-anak kita itu terdiri dari beberapa macam karakter. Gambaran mereka berbeda tentang sesuatu. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal sesungguhnya seharusnya kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita cenderung ketika anak melakukan sesuatu, kita kerasi, kita kira mereka melakukan kesalahan, padahal sesungguhnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin mereka melakukan itu karena mereka butuh akan kasih sayang, sehingga mereka cari perhatian kepada kita, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya.
Guru kok bisa nak kontrol kak, piko kerjain. Tidak, padahal sesungguhnya saya itu yang mengontrol diri saya. Saya lihat guru saya hargai dia, sehingga saya melakukan hal yang diperintahkan misalnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Setiap orang punya kehidupan yang berbeda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu perlahan-lahan harus dihapuskan dan kita akan menuju ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, sekarang kita mau menuju ke model berpikir menang-menang atau win-win solution. Kita mau cari itu. Selanjutnya kita mau mengetahui apa itu disiplin positif. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran intrinsik atau kesadaran pribadi serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini kita berupaya untuk menanamkan motivasi intrinsik pada anak. Bukan karena ancaman bukan karena hukuman yang diberikan. Jadi kita ingin agar anak kita itu berubah karena kemauannya sendiri, karena kesadaran pribadinya. Nah, itulah yang disebut dengan disiplin positif. Biasanya itu kita kalau bahasa disiplin dipakai langsung ke negatif. Pergi di bank harus pakai masker, nyaman tidak? Tidak nyaman. Kemudian misalnya apa lagi ya, kalau pergi ke sini harus begini, pergi ke sini harus naik motor harus pakai helm. Naik motor harus pakai helm karena apa Bapak Ibu? Ada razia? Tidak, tapi karena untuk keselamatan. Jadi ada sesuatu yang mau dituju ya. Ini nilai apa yang ada di situ? Nilai apa yang ada pada disiplin positif yang mau diterapkan? Jadi kesadaran tak bahwa oh iya saya pakai helm karena saya mau selamat dalam perjalanan. Saya pakai masker untuk alasan kesehatan, bukan karena disuruh sama Pak Satpam. Iya, oke. Kemudian itu nilai-nilai kebajikan saya sudah singgung tadi Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Di sini saya tampilkan profil pelajar Pancasila sekali lagi karena kita di institusi pendidikan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ada karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mau pergi cepat-cepat ke sekolah besok. Kenapa ditahan lagi nanti di pos satpam disuruh kamu bersihkan. Atau yang kedua, mendapatkan imbalan untuk penghargaan. Bilang ya wali kelasku kalau cepat kita datang dikasih ki bintang. Mau cepat datang deh. Atau yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Saya mau datang ke sekolah karena mau kak disiplin. Mau kak belajar memang dari sejak dini bagaimana mendisiplinkan diri. Kira-kira yang mana kita pilih Bapak Ibu? 1, 2, atau 3? Tapi yang mana kita lihat sama anak-anak Bapak Ibu saat ini? 1 dan 2. Nah, dengan mempelajari dan menerapkan budaya positif nantinya perlahan-lahan. Biar susah memang, all beginning is difficult. Semua permulaan itu memang susah. Jadi perlahan-lahan kita akan menuju ke motivasi perilaku yang ketiga. Oke. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita memahami dulu apa sih sebenarnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu samakah? Nah ini tadi yang dibahas di awal Pak Yusri, Ibu Aji. Apakah tadi yang diberikan itu adalah yang bisa kita berikan ke anak kita itu hukuman? Ataukah harusnya konsekuensi? Ataukah restitusi? Di sini hukuman. Sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik. Kemudian konsekuensi bersifat terencana karena sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Biasanya tidak melibatkan murid. Padahal harusnya melibatkan murid. Kemudian posisi restitusi.
Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang akan kita tuju. Jadi kita akan menuju ke restitusi. Bukan berarti bahwa konsekuensi itu tidak ada. Perlu juga. Tapi konsekuensi yang dibuat harus melibatkan murid. Ya. Selanjutnya, di gambar ini bisa Bapak Ibu lihat, bisa kita bayangkan mungkin. Kira-kira kalau kita berada di posisi si anak, jangan di posisi guru. Kita di posisi anak. Nyaman tidak kita dibuat seperti itu? Kemudian lihat Ki itu gambar yang menutup mata. Mau Ki kalau anak tak seperti itu? Dan kita lihat gambar yang ketiga. Nyaman ya? Iya. Adem rasanya lihat gambar yang ketiga. Ya, itulah restitusi. Gambar pertama menggambarkan hukuman, kemudian yang kedua itu biasanya kalau di konsekuensi dia merasa bersalah, kemudian di posisi restitusi ya ada interaksi antara guru dan murid. Selanjutnya, nah ini dia, keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jadi kita akan melakukan perubahan menuju ke keyakinan kelas. Selama ini kita kan buat peraturan. Yang buat peraturan siapa? Guru. Kepala sekolah, guru. Tidak melibatkan murid. Sama sekali tidak melibatkan murid. Nah, sekarang kita akan berupaya untuk berubah menuju ke pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan bersifat universal. Kemudian di sini ada peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi mau tak bisa saja, tidak peduli amat deh apa maunya muridku, saya mau kok begini. Ya. Oke, selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan mengenai prosedur pembentukan keyakinan kelas dulu ya. Mungkin kita mulai dari skala kecil dulu di kelas kita masing-masing. Apalagi mau milih tahun ajaran baru, jadi bisa aja mungkin nanti ini diterapkan ya di wali kelasnya masing-masing. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Apa mau tak anak-anakku? Kelas seperti apa yang kita mau? Kemudian mencatat semua masukan. Jadi bisa kita catat. Suruh anak-anak tak catat di papan. Ya, catat di papan apa maunya semua. Kemudian perlu Bapak Ibu perhatikan yang poin ketiga. Kita akan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi karena dulu waktu kita buat peraturan dilarang merokok, dilarang ribut, dilarang buang sampah. Sekarang karena kita mau menciptakan disiplin positif, budaya positif, jadi kita mengubah semua kalimat negatif yang digunakan menjadi kalimat yang positif. Misalnya dilarang buang sampah kita ubah menjadi menjaga kebersihan kelas dan sekolah misal. Kemudian apalagi jangan berisik. Jangan berisik. Bisa diganti dengan menjaga ketenangan. Dilarang bertengkar dan berkelahi menjadi saling menghargai antar teman. Atau bisa menghargai guru, menyayangi teman. Oke, selanjutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Tinjau kembali. Siapa tahu ada yang terlalu panjang bahasanya, bisa dikasih lebih simpel supaya anak-anak hafal. Jangan cuma sekedar dipajang, dilewati tiap hari. Tidak diingat, begitu ditanya, apa keyakinan kelas tak? Pada saat proses restitusi itu, apa keyakinan kelas? Tidak aku tahu Ibu, karena terlalu panjang. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Misalnya sudah disusun banyak sekali.
Banyak sekali poinnya. Nah, kita upayakan untuk membuat dia lebih sedikit supaya murid-murid kita bisa mengingat. Di sini 3 sampai 7 keyakinan lah. 3 sampai 7 keyakinan yang bisa kita buat untuk di kelas kita. Selanjutnya, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi bisa kita tulis di kertas, dikasih cantik-cantik, baru ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Sebagai pertanda bahwa keyakinan ini bukan buatan guru, tapi buatan murid yang disepakati bersama dengan guru-gurunya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 2. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia ini adalah alasan mengapa ketika murid kita melakukan sesuatu. Misalnya murid kita melakukan suatu kesalahan, itu tentu ada alasannya. Nah, di sini kita akan memahami itu. Kebutuhan dasar manusia di situ ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yang berwarna ungu itu nomor 1. Itulah satu-satunya yang berhubungan dengan fisiologis, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa, Bapak Ibu? Ya, pangan, kemudian sandang, papan. Ya, itu yang disebut dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, itu fisiologis. Dan 4 yang lainnya itu adalah berhubungan dengan psikologis anak. Di sini yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kebanyakan murid kita itu melakukan kesalahan tanpa kita sadari, kita ketahui bahwa ternyata mereka melakukan karena alasan-alasan ini. Nah, kita mau mengkaji dulu Ibu, Bapak. Kira-kira yang poin nomor 1 ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti ini anak di sini mau mencari kebutuhan yang apanya yang mau kira-kira yang mau dia penuhi. Iya, kesenangannya. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Iya, dia butuh kasih sayang. Kemudian, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku? Iya. Apa itu, Bu? Iya, penguasaan, betul sekali, penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Kemudian, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Muka lagi yang lain, dia jangan di kelas terus. Dia butuh kebebasan. Ya, mereka membutuhkan kebebasan. Ini di sini diajak dulu menghayal. Baca dulu ini pertanyaan, kemudian tutup mata tak semua, bayangkan nih jawabannya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Kalau kita tutup mata sejenak, tentu yang ada adalah apa? Surga dunia kapan? Iya, karena yang dibayangkan itu adalah hal-hal yang ideal semuanya, yang bagus-bagus, yang positif. Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan dunia berkualitas. Kadang anak-anak kita itu menginginkan hal itu tapi tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan kesalahan. Dengan apa? Misalnya mereka butuh kasih sayang karena tidak ada orang yang sayang. Dibilang ada pertanyaan begini, siapa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Mau bilang mamaku meninggal nih, mau bilang bapakku meninggal nih, neneknya selalu marah tiap hari. Apakah itu yang dia mau? Tidak ada dunia berkualitas yang dia temukan. Ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa memahami yang mana disebut dengan dunia berkualitas. Selanjutnya 5, ini dia. 5 posisi kontrol guru. Iya.
Seperti yang kita ketahui, mungkin pernah kita dapat sebelumnya dari CGP sebelumnya. Tapi ini untuk merefresh kembali ingatan kita mengenai 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5, yakni penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk kelima posisi ini kita ya saksikan dulu video berikutnya. Ya, langsung mereka akan maju ke itu ceritanya di Naren. Di sini kan enggak juga. Enggak apa-apa, langsung saja biar Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik pada datang Paswan, pada video suaranya kita membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh bahan dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya. kedengaran suaranya? Kedengaran? Dan lihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jelek suara. Dikasih naik di kursi dia. Ayo sini. Atau kok kasih di tengah ya? Kasih di tengah ya? Tidak bisa aja kasih kita kasih baik Udah habis gak mainan itu, udah habis jasnya kira-kira. Itu ya, tidak cocok. Coba gere. Yang sana udah habis gecasnya. Tidak tercolok. Colok juga tidak tercolok ya. Aneh gere. Ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat masih berani jawab pula. kayak busuk gitu Willy lapangan basket 5 kali sekalian. Pergi sama lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, Itu tidak cocok dampak sih. yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum Itu J. adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. tak butuh sekecak apa dia tak onak mau Iya. Naren. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bakal pasca. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Masuk Ibu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Udah. Iya Bu, habis ibu saya lupa makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Bagus dia nasi. Kalau didengar caranya memanggil, tidak bisa memanggil, dia tidak marah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa membawa alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, Nanti tetapi yaitu murid pembahasannya ada yang mungkin mandiri, pembahasan bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. filmnya itu Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Kela. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang makna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya Aku anu dan dulu, aku mencari refleksi sebuah dulu. solusi Ibu untuk ini ya dari posisi menyelesaikan. mana biasanya? Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol yang keberapa? Selama ini yang diterapkan di kelas dari 1, 2, 3, 4, 5 yang biasanya Bapak dan Ibu terapkan yang posisi kontrol keberapa? 4. Iya, 1 sampai 4. 1 sampai 4. Ya jujur saja, yang paling banyak itu 1 dan 2. Yang paling sering dilakukan adalah ya posisi kontrol 1, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau tidak mau kita terlalu keras, biasa bilang, kenapa Kiji begitu sekali nak? Nggak kasihan kok lihat orang tuamu nak. Iya, itulah tipe guru yang membuat rasa bersalah. Itu yang akan membawa anak-anak ke identitas gagal. Jadi mereka selalu merasa dirinya bersalah dan terpuruk dengan kesalahannya sampai mereka tidak bisa lagi untuk berpikir lebih maju. Tadi sudah dijelaskan bahwa posisi yang ideal yang perlu diterapkan adalah posisi yang ke-5, yakni posisi sebagai manajer. Karena di posisi sebagai manajer ini kita bisa menggunakan salah satu teknik restitusi atau segitiga restitusi yang nanti akan dijelaskan pada materi yang berikutnya. Tapi sebelumnya saya ajak dulu Bapak Ibu kembali untuk melihat ini. Ini jadikan sebagai sarana refleksi buat kita dan mudah-mudahan kita tersadar dan bisa segera menuju ke arah yang lebih baik. Ya, mohon perhatiannya sejenak. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu ya peraturannya ibu? Kecil sekali Pak. Video. Kalau ini apa Pak? Dari yang dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Saya mana? Saya di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa
semua itu tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Cek lagi ini mental. Tapi ingat kok besok, kalau kau lagi selamat begini, itu tidak akan ada pelajaran lagi. Betul-betul ini kayak lagi, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Tidak usah bayar alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Udah deh, terlambat sih. Berani kita sesuai dengan lempar gitu. Lempar lomba memati. Dia tidak datang. Dia nak guru. Dah belajar. Sudah 1 jam lebih nih kayaknya tidak ada yang tahu kenapa. Mungkin hari ini tidak masuk ibu karena takut tidak kasih surat orang tuanya. Oke anak-anak. Ada pun kokela. Ada sekolah. Terlambat mau lagi. Kela ke depan tuh. Kenapa? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan nggak terlambat kok, tapi masih kita tunggu. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini. Kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Habis bukunya itu anak hari kira tidak masuk. Jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat. Askar apa tuh? Di rumahku dengan saudara. Terus. Mau bukan ibu sama kiri. Sakit. Suruh pergi sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku baru ke sekolah. Hari ketiga kembali, saya tak masuk sekolah. Aku hari yang muda. Mati no. Menjagaku dari kecil. Abang bikin mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Aku mengadu. Pikir kalian semua mau lempar kak? Lempar kan ma? Lempar nih, lempar nih, lempar. Saya kira bu kita menghukum kak, hukum ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh.
oh bunda, tidurkanku dalam pelukmu. Bagaimana Bapak Ibu setelah melihat tayangan tadi? Saya berharap kita dapat menjadikan tayangan tadi sebagai refleksi bagi kita semua atas apa yang selama ini kita lakukan. Semoga kejadian yang sama tidak terjadi kepada kita. Kita menyalahkan murid kita, ternyata mereka punya alasan mengapa mereka melakukan kesalahan. Berikutnya kita akan masuk pada materi mengenai segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah sebuah teknik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan beragam masalah yang ada di lingkungan sekolah kita. Segitiga restitusi itu terdiri atas 3 tahapan, yakni yang pertama tahapan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berarti kita membuat murid kita terlebih dahulu tidak terlalu merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, di sini dijelaskan oleh Gosen bahwa segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan murid-murid kita sehingga pada saat dia kembali ke kelompoknya dia akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu, di sini dijelaskan lebih jelas lagi mengenai apa yang harus kita lakukan pada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, pada tahapan menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa menanyakan beberapa pertanyaan kepada bisa menyampaikan beberapa hal kepada murid Bapak dan Ibu. Misalnya, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Dan bisa juga Ibu mengatakan bahwa berbuat salah itu adalah sebuah hal yang sudah natural, lumrah begitu. Kemudian pada tahapan validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu bisa menanyakan kepada murid Bapak dan Ibu, misalnya apakah sebenarnya alasan yang mereka mendasari tindakan mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui kebutuhan apa sebenarnya yang mereka ingin penuhi dari tindakan yang mereka lakukan. Nah, pada tahapan terakhir Bapak Ibu bisa menanyakan keyakinan kelas yang Bapak Ibu pernah sepakati dengan mereka, dengan mengatakan apakah kalian masih ingat atau apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Sebenarnya kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa, orang yang bagaimana, sehingga antara Bapak dan Ibu itu dengan murid terjalin sebuah komunikasi yang baik. Murid akan merasa bahwa Bapak dan Ibu bisa merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga tercurahlah semua apa yang unek-unek yang ada dalam hati mereka yang ingin mereka utarakan. Bapak Ibu, di sini ada 2 kasus yang pernah saya terapkan dalam kelas yang saya ajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran atau bisa dijadikan sebagai contoh untuk diterapkan pada kelas Bapak dan Ibu. Semalam waktu berbicara di meja tidak sengaja jatuh ke lingkunganku. Karena itu katakan tak, itu adikku yang kita selamatkan dia mengarobek. Ayo tidak mau kak, coba aku tahu bakal ibu subuh tidak bakal kas pinjam kok. Menyesal kas pinjam kok, lain kali tidak usah maka kas pinjam kok deh. Tidak mau kak, baru setuju dengan kejadian begini, lain kali tidak begitu maka. Melani, Zara, kenapa kita bertengkar nak? Ayo kita ke ruang guru dulu. Fahri, dipastikan temannya jangan ada yang keluar kelas ya. Semuanya kerja tugasnya, nanti kalau selesai dikumpul. Oke, ayo nak.
kali di kelas? Nah, biasanya kan kalian selalu kompak, kemana-mana selalu bersama. Ini Bu Zara, nak pinjam buku catatan bahasa Inggrisku Bu, tapi nak mas kembalikan dalam keadaan sobek dan basah. Padahal kalau saya pinjam ini selalu kujaga dengan baik. Betul begitu Zara? Iya Bu, selalu mencatat kalau di meja ada di situ minuman di gelas minumanku Bu. Tidak salah adikku sendiri itu minumannya, nah tumpahin bukunya Melani Bu. Niatnya adikku menyelamatkan hidup gue tapi malah robek Ibu. Sudah maka juga minta maaf sama Melani tapi malah marah-marah Ibu. Ya oke Melani, Zara, jadi Ibu panggil ke sini bukan untuk cari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu panggil kalian ke sini untuk mencari solusi bersama atas masalah ini. Melani, Ibu paham perasaanmu. Ibu juga pernah sekolah, Ibu juga pasti marah sebenarnya kalau buku catatannya sampai basah dan robek. Ibu juga salut sama kamu Melani. Salut, kenapa Bu? Karena bisa dikontrol emosi kita. Tadi waktu di kelas hanya marah-marah sama Zara, tidak sampai kita pukul atau tidak sampai kita lemparkan buku. Iya Bu, temanku Zara tidak mungkin saya lemparkan buku sama dia. Nah itu berarti bisa dikontrol emosi kita. Padahal seandainya bisa berbuat lebih dari itu. Tapi alhamdulillah karena kita lakukan. Melani, kira-kira kalau marah-marah sama Zara bisa selesai masalah? Iya. Masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya masih. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tadi dilanggar? Saling menghargai dan saling menghormati Bu. Nih, apa yang bisa dilakukan oleh Zara agar masalah di antara kalian bisa selesai? Maukah kalau nak gantikan buku catatanku Zara Bu? Zara, bagaimana nak? Keberatan? Tidak keberatan Ciki? Tidak gantikan bukunya Melani? Tidak Ibu, karena saya tahu saya salah, insya Allah bisa jaga gantikan yang bukunya Melani Bu, karena ada di buku baru aku Ibu. Nanti juga sekalian saya catatkan semua kembali catatannya. Masya Allah. Gimana Melani? Iya Bu, saya mau juga minta maaf sama Zara karena sudah kata di marah-marah sama dia di kelas. Zara dimaafkan Melani? Iya, minta maaf Kak juga karena sudah karo di buku catatan Kak. Alhamdulillah. Oke, baiklah nak. Pasti teman-teman kalian sudah menunggu. Kita kembali ke kelas untuk belajar lagi ya. Iya Bu. Ya. Naya. Naya. Kenapa kita tidur? Ngantuk Bu. Oke, nanti kita ketemu di ruang guru ya, jam pulang sekolah ya. Naya tahu kenapa ibu panggil ke sini? Ya Bu, tadi waktu jam pelajaran bahasa Inggris saya tertidur di kelas Bu. Kenapa Naya? Kenapa tadi Naya sampai tertidur di kelas? Semalam saya begadang Bu. Saya harus membantu ibu saya melayani pelanggan di rumah makan ibu saya. Setelah itu saya membantu beliau bersih-bersih sampai larut malam. Oh begitu ya nak. Wajarlah kalau Naya merasa sangat lelah dan mengantuk. Ibu juga pasti merasakan hal yang sama kalau seandainya ibu begadang dan bekerja sampai larut malam. Ibu sangat bangga sama Naya karena Naya sudah melakukan hal yang mulia, yakni membantu ibu bekerja. Namun Naya juga harus tahu bahwa mengikuti proses belajar dengan aktif dan antusias itu juga adalah merupakan tindakan yang sangat mulia. Karena Naya kan mau jadi orang sukses. Begitu pula harapan orang tua Naya. Jadi tanggung jawab Naya sekarang adalah belajar dengan dia. Ibu juga sangat menghargai tindakan Naya. Karena Naya masih berusaha untuk ke sekolah meskipun Naya merasa lelah dan mengantuk.
Padahal bisa saja Naya tidak ke sekolah atau bahkan Naya bisa bolos untuk tidak masuk belajar. Terima kasih Bu. Naya senang datang ke sekolah. Naya bisa belajar dan bertemu teman-teman. Masya Allah. Tapi apakah tindakan Naya yang tertidur di kelas saat pelajaran berlangsung itu adalah suatu tindakan yang benar? Tidak Bu, saya salah. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, Ibu juga pernah berbuat salah. Di sini Ibu memanggil Naya bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mengajak Naya untuk mencari solusi atas masalah Naya yang tertidur di kelas. Naya masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Ya Bu, masih. Kelalaian Naya yang tertidur saat jam pelajaran berlangsung itu melanggar keyakinan kelas kita yang mana, Nak? Belajar dengan aktif dan antusias Bu. Apakah Naya bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Naya perbuat? Bersedia Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Janji untuk tidak mengulangi itu hal yang baik. Nah, tapi kira-kira apa yang bisa Naya lakukan untuk memperbaiki kesalahan Naya yang tadi? Naya akan mengatur waktu sebaik mungkin Bu. Naya juga akan tidur tepat waktu dan menggunakan waktu jam istirahat sebaik mungkin. Baik. Nah, untuk mengejar pelajaran yang tertinggal saat Naya tidur tadi, apa yang akan Naya lakukan? Naya akan menanyakan pelajaran yang tertinggal kepada teman Naya Bu. Kapan Naya akan mulai melakukan itu? Mulai hari ini dan seterusnya. Baiklah, Naya sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ibu doakan semoga kelak Naya bisa menjadi orang yang sukses, yang bisa mengatur waktu, dan tetap antusias dan aktif dalam belajar. Terima kasih Bu. Sekarang sudah waktu pulang, Nak. Naya bisa siap-siap untuk pulang. Iya Bu, Naya pamit Bu. Iya, nah hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi tayangan 2 kasus mengenai penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah dalam lingkup kelas yang saya ajar. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa dijadikan sebagai sharing informasi bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya harapkan juga semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di lingkup sekolah kita sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah yang aman, nyaman untuk murid kita seperti pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Burung dara, burung cendrawasih bisa didapat di tanah Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Bu Amila SPD MTD. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan dalam tugas keseharian kita sebagai guru. Karena waktu menjelang sholat Jumat, marilah kita menutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Andrianti, salah satu guru matematika di UPT SMP Negeri 2 Pindrang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi budaya positif yang telah disampaikan atau yang telah dipaparkan oleh Ibu Amila SPDI MPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pindrang. Dengan adanya diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Amila, maka kami sebagai pendidik dan warga sekolah lebih memahami tentang budaya positif tersebut, dan kami juga mengetahui bagaimana cara penerapan budaya positif tersebut. Pemaparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Amila sangat menggugah hati kami untuk lebih memahami murid dengan terlebih dahulu
menumbuhkan rasa empati sebagai seorang guru. Dengan demikian akan menunjang atau akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang nyaman bagi murid. Dengan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Amila, maka kami sadar bahwa penerapan budaya positif di sekolah itu tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu adanya kolaborasi antara guru dengan warga sekolah untuk menumbuhkan budaya positif. Kemudian dalam penerapan budaya positif sangat diperlukan teladan dan contoh dari guru kepada murid yang ada di sekolah. Kami berharap bahwa kegiatan seperti ini tidak sampai di sini, masih ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi. Terkhusus untuk Ibu Amilah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih karena telah melakukan berbagi praktik baik. Semoga apa yang kami dapatkan di sini dari Ibu dapat kami terapkan dalam pembelajaran sehari-hari dan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan SPD, salah satu guru mata pelajaran IPS di UPT SMP Negeri 2 Pinrang. Menurut saya, diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Amila sangat baik, penjelasannya jelas, mudah dipahami. Saya mendapatkan banyak pengetahuan dan dari diseminasi tersebut, utamanya mengenai disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang paling berkesan adalah materi tentang restitusi segitiga. Kedepannya, saya akan berupaya untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, seperti menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer, pembuatan keyakinan kelas, dan menggunakan teknik segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Dan saya akan mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk menerapkan budaya positif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.